BYD Auto ini merupakan salah satu merek global yang diperhitungkan saat ini di era elektrifikasi kendaraan. Ya, di usianya yang sebenarnya masih cukup muda, yaitu 21 tahun, karena BYD Auto baru lahir di tahun 2003. Dulunya merupakan merek yang tidak diperhitungkan sama sekali, bahkan Elon Musk beberapa belas tahun yang lalu sempat tertawa ketika mendengar nama BYD ya. Dan menariknya justru Warren Buffett sudah berinvestasi di BYD itu sejak lama, ternyata bukan baru-baru ini. Ya, tentunya Warren Buffett melihat masa depan yang cerah bagi BYD ini, dan terbukti hari ini bisa melampaui Tesla menjadi pabrikan kendaraan listrik terbesar di dunia saat ini. Dan bahkan Toyota pun bekerja sama dengan BYD untuk mengembangkan mobil listrik. Waduh, ini sebenarnya seperti membalikan keadaan ya, di mana negara berkembang mempecundangi negara maju. Ya, begitu. Ya, tentunya tidak afdol kalau tidak belajar mengenai sejarah BYD yang tentunya tidak mudah bagi mereka ya. Mau tahu sejarahnya seperti apa? Ikuti videonya sesaat lagi. Ya, langsung aja kita akan bicara secara singkat dari BYD Auto yang menjadi merek mobil listrik terbesar di dunia saat ini. Pada awalnya, BYD itu didirikan oleh petinggi BYD Group ya, atau BYD Company, yaitu Wang Chuanfu pada tahun 2003 dengan cara mengakuisisi industri otomotif kecil yang semakin tenggelam, yaitu Xi'an Jinchuan Automobile, di mana kepemilikan sebelumnya itu dipegang oleh industri pertahanan negara Norinco, tepatnya di bulan Januari 2003, dan BYD Company mengakuisisi 77% saham dengan nilai 269 juta dolar Hong Kong. Walaupun akuisisi ini sempat mendapat tentangan dari pemegang saham BYD itu sendiri karena tidak diungkapkan dalam prospektus. Namun, akuisisi ini tentunya memberikan akses BYD Group atau BYD Company ke teknologi manufaktur mobil serta lisensi produksi mobil. Hal ini terjadi dikarenakan Jinchuan itu sudah beroperasi sejak tahun 1987. Selain itu, akses ke industri otomotif ini sangat menguntungkan BYD Group yang memang bergerak di manufaktur baterai untuk mengembangkan kendaraan listrik di masa depan. Jadi, BYD sendiri itu merupakan perusahaan baterai pada mulanya, juga energy storage dan panel surya tentunya, seperti itu, dan juga membuat baterai HP sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Dan di saat akuisisi, Jinchuan itu masih dalam masa produksi kendaraan kecil, yaitu QCJ 7181 Flyer, dan pada akhirnya itu dinamai kembali menjadi BYD Flyer sejak tahun 2005. Selain itu, kapasitas manufaktur di pabrik Jinchuan di kota Xi'an itu sangat terbatas, sehingga ini membuat BYD berinvestasi dalam pengembangan pabrik baru di Xi'an. Lanjut lagi, di tahun-tahun awal, BYD Auto itu mengalami pertumbuhan dengan melakukan rekayasa balik atau reverse engineering produk kendaraan pesaing dan suku cadang pemasoknya, serta mempertahankan kendali yang kuat atas biaya, sehingga lahirlah mobil penumpang pertama yang diproduksi oleh BYD secara massal, yaitu sedan kompak BYD F3 dan hatchback F0 yang seringkali disebut tiruan dari mobil Toyota. Namun, sebelum itu, BYD itu sempat punya prototipe 316, tapi tidak jadi dipasarkan karena desain yang buruk, di mana biaya penelitian dan pengembangannya sendiri itu mencapai 100 juta yuan China atau renminbi. Ya, walaupun pada akhirnya prototipe ini dihancurkan oleh founder BYD Wang Chuanfu. Ya, untuk gambarnya di Google sih sangat susah ditemukan ya, karena mungkin dokumentasinya pun tidak ada seperti itu. Ya, jadi tidak tahu seberapa jelek sih sebenarnya desain dari BYD 316 ini. Cukup penasaran pak desainnya, datanya sangat susah didapatkan. Kalau gitu lanjut lagi mengenai BYD F3. Unitnya ini mulai diproduksi sejak 16 April 2005 dan dijual dengan harga 73.000 yuan China atau sekitar 10.000 dolar AS. Secara desain, dari depan terlihat sangat serupa dengan Toyota Corolla Altis dan belakang itu menyerupai Honda City. Unitnya pun sukses terjual sebanyak 63.000 unit di tahun 2005, dan pada 18 Juni 2007 BYD mencatatkan produksi ke 100.000 unit.
Nah, maka karena kesuksesan BYD F3, maka BYD kembali meluncurkan line up baru yaitu BYD F6 yang lebih besar di bulan Agustus 2007. Dan lagi-lagi desainnya itu masih sangat serupa dengan tarikan garis dari Honda Accord. Ya, namanya kan tahun segitu masih banyak jiplak-menjiplak ya mobil Cina itu ya. Jadi wajar aja kalau banyak mirip mobil ini mobil itu. Oke, untuk mesinnya pada awalnya itu BYD menggunakan mesin buatan Mitsubishi yang diproduksi di China, tetapi dalam beberapa tahun BYD pun menciptakan mesinnya sendiri berdasarkan basis mesin Mitsubishi motor yang sudah ada. Selanjutnya, di tahun 2005 BYD Auto itu berkontribusi 10% terhadap pendapatan BYD Company dan meningkat menjadi 25% di tahun 2006. Wah, cukup besar ya kontribusinya. Serta kabar baiknya di tahun 2009 BYD Auto menyumbang 55% pendapatan dari BYD Company itu sendiri. Wow, semakin mendominasi. Dan di sisi lain, BYD itu memiliki dua fasilitas perakitan di Xi'an dan Shenzhen, dan dengan kapasitasnya mencapai 300.000 unit per tahun itu per 2008 ya. Serta memiliki fasilitas R&D dan lab pengujian di Shanghai serta pabrik molding di Beijing seperti itu. Oke, lanjut. Walaupun demikian, di tahun 2010 terjadi pengurangan dealer atau showroom BYD di kota-kota besar karena ekspansi yang terlalu cepat, sedangkan line up masih kurang variatif dan adanya persaingan di kalangan internal BYD Auto yang membuat dealer merasa resah. Ya, ini kompetisi di kalangan internal ya, lebih tepatnya. Dan hal ini juga diperparah oleh target BYD Auto yang lebih mengejar kuantitas daripada kualitas, sehingga ya ini membuat BYD Auto harus memangkas target produksi kendaraan dari 800.000 unit per tahun menjadi 600.000 unit per tahun aja. Tetapi itu pun masih jauh dari target, yaitu hanya 517.000 unit kendaraan yang diproduksi per tahun 2010, sehingga hal ini membuat BYD harus berbenah untuk meningkatkan kualitas, jaringan penjualan, dan promosi merek kendaraan. Oke, kembali lagi di tahun 2006, BYD mulai membuat prototipe mobil listrik dengan menggunakan basis BYD F3 yang dinamai BYD F3e atau BYD F3e yang memiliki range 300 km dan dijadwalkan untuk masuk lini produksi dalam waktu 3 tahun. Namun rencana itu akhirnya dibatalkan karena infrastruktur yang belum mendukung untuk kendaraan listrik pada masa itu. Dan berlanjut di tahun 2008, Wang Chuanfu kembali berambisi agar BYD menjadi market leader di China di tahun 2015 kelak dan menjadi manufaktur kendaraan terbesar di dunia pada 2025 mendatang. Dan ya, ini sudah terbukti hari ini karena sang founder itu yakin bahwa kendaraan listrik itu bisa menjadi batu loncatan untuk melewati fase R&D atau fase penelitian dan pengembangan untuk kendaraan mesin internal combustion atau mesin bensin dan diesel ya, serta juga memiliki ambisi lain untuk ekspansi ke Eropa dan Amerika Utara. Ya, ini merupakan salah satu titik balik dari mobil-mobil Cina ya, dimana dulu kan sering diremehkan, tetapi begitu masuk era elektrifikasi langsung membalik keadaan, mobil Cina menjadi market leader. Ya, BYD adalah salah satu yang menjadi kendaraan papan atas untuk saat ini ya. Ya, sedikit intermezzo mengenai itu, tapi masih belum selesai sampai di situ. Di tahun 2008, tepatnya bulan Maret, BYD kembali memperkenalkan prototipe mobil plug-in hybrid menggunakan BYD F3 juga dengan nama BYD F3 DM di Geneva Motor Show, Swiss. Pada mulanya BYD F3 DM ini hanya dijual terbatas ke instansi pemerintah, instansi bank, serta instansi-instansi lainnya, hingga pada akhirnya penjualan retail atau ya penjualan ke publik dimulai pada bulan Maret 2010 seiring dengan pemberian subsidi pemerintah untuk kendaraan energi baru. Nah, ini membuatnya cukup pantas ya, dimana BYD itu menguasai pasar plug-in hybrid untuk saat ini ya, atau bahkan menjadi rajanya ya, karena ternyata
BYD F3 DM ini menjadi PHEV atau plug-in hybrid produksi massal pertama di dunia, bahkan sebelum pabrikan Jepang, Amerika, dan Eropa meluncurkan mobil plug-in hybrid mereka. Ini mungkin fakta yang tidak banyak orang tahu sebelumnya, ya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Pada akhirnya di tahun 2009, BYD mulai memperkenalkan BYD E6 yang merupakan kendaraan listrik produksi massal pertama dari BYD di ajang American International Auto Show di kota Detroit, Michigan. Mobil ini ditenagai baterai dengan kode FE dengan range yang mencapai 400 km. Walaupun BYD masih urung menjual E6 untuk penggunaan pribadi di Amerika Serikat, tapi mereka tetap menawarkan unit untuk kalangan fleet market dengan unit yang terbatas. Ya, sekedar informasi ya, BYD E6 ini di Indonesia sudah dipakai menjadi taksi Bluebird ya selama 5 tahun per 2024 ini, dan berdasarkan pengakuan CEO dari Bluebird tidak ada kendala apapun selama memakai BYD E6 ini ya. Ternyata ini mematahkan stigma mobil Cina yang sering rusakan ya, tentunya seperti itu. Dan masih di tahun yang sama, BYD juga mulai memproduksi bus listrik sebagai proyek percontohan yang diinisiasi oleh pemerintah Cina itu sendiri. Dan BYD menandatangani kesepakatan dengan pemerintah provinsi Hunan untuk memasok 1000 unit bus listrik BYD K9 atau BYD K9. Bus BYD ini punya range mencapai 305 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam, dan waktu mengecasnya tuh 6 jam, dan fast chargingnya tuh bisa mencapai 50% dalam kurun waktu 30 menit. Ya, kalau segitu sih ya sudah lumayan bagus lah, intinya seperti itu. Masih berlanjut di tahun 2010, BYD Auto menggandeng Daimler AG atau sekarang menjadi Mercedes-Benz Group AG untuk membuat perusahaan patungan atau joint venture dengan skema 50% atau 50/50 yang dinamai Shenzhen BYD Daimler New Technology dengan merek Denza yang berfokus pada penelitian dan pengembangan kendaraan energi baru. Merek ini akhirnya menampilkan Denza EV konsep di tahun 2012. Pada 2021, ya, Denza merestrukturisasi komposisi pemegang sahamnya, di mana Mercedes-Benz mengurangi kepemilikan saham dari 50% menjadi 10% aja. Jadi otomatis BYD menguasai 90%-nya saat ini. Ya, seperti itu singkatnya. Terus lompat ke tahun 2013. BYD mulai memperkenalkan line up kendaraan berdasarkan dinasti kekaisaran Cina, dan BYD memperkenalkan varian plug-in hybrid pada BYD Surui, atau ini merupakan generasi kedua dari BYD F3. Terus juga BYD Jin yang menggantikan BYD F3 DM serta menjadikannya mobil plug-in hybrid terlaris di awal tahun 2014. Dan berita bagusnya, di bulan November 2016 BYD membajak desainer kendaraan papan atas yaitu Wolfgang Eiger sebagai chief designer atau kepala desainer BYD Auto yang sebelumnya bekerja sebagai desainer kendaraan untuk Alfa Romeo, Audi, dan Seat. Proyek pertama beliau di BYD adalah line up SUV Dynasty Concept ya, yang nantinya akan menjadi BYD Tang generasi kedua. Masih di tahun 2016 tepatnya Desember, BYD mendapuk Leonardo DiCaprio menjadi duta merek BYD global untuk kendaraan energi baru, dan ini menunjukkan kesuksesan BYD menjadi merek besar di dunia tentunya. Tidak tanggung-tanggung ya BYD ini. Ya, mereka sudah mulai menggunakan cara yang lebih cerdas daripada jiplak-menjiplak seperti yang sebelumnya dilakukannya. Ya, lebih baik bajak desainer papan atas untuk mendesain mobil yang berkelas tentunya. Ya, itu merupakan cara yang lebih legal daripada menjiplak desain yang sudah ada ya, seperti itu. Dan selanjutnya, di masa sebelum 2020, BYD ini sayangnya hanya mengandalkan subsidi pemerintah untuk meraup keuntungan dari penjualan kendaraan plug-in hybrid
hybrid dan mobil listrik berbasis baterai. Ya, sehingga sebagai contoh di tahun 2016 BYD meraup kembali $1 miliar AS dari subsidi kendaraan energi baru kepada hampir 100.000 unit yang terjual. Ini lebih besar daripada laba bersih tahunan sebesar 5,1 miliar yuan China atau setara 750 juta dolar AS atau 750 juta dolar Amerika di tahun itu. Ya, sehingga pada kurun waktu 2017 sampai 2019 BYD terdampak pada pengurangan subsidi pemerintah Cina yang berakibat ke perlambatan penjualan di kurun waktu tersebut, sehingga laba bersih perusahaan turun drastis selama 3 tahun tersebut hingga titik terendahnya di tahun 2019 di mana keuntungan BYD Group hanya di angka 1,6 miliar yuan China. Sedikit sekali ya, sehingga ini membuat foundernya hanya memiliki satu tujuan, yaitu bertahan hidup aja. Nah, titik baliknya baru dimulai di tahun 2020 sampai hari ini, di mana BYD menorehkan buah manis dari perjuangannya selama ini, mana terjadi lonjakan penjualan yang sangat signifikan di antara tahun 2020 hingga tahun 2023. Bahkan pada 2023 kemarin BYD merayakan penjualan sebanyak 3.024.417 unit kendaraan, di mana ini terjadi peningkatan 7 kali lipat dari tahun 2020 yang hanya 427.302 unit kendaraan yang terjual. Hal ini terjadi karena meningkatnya popularitas kendaraan energi baru di China yang berkontribusi terhadap 27,5% dari total penjualan kendaraan mobil di China pada 2022. Ini juga meningkat jauh dari 2020 yang hanya 5,8% aja. Dan tonggak sejarah baru ini tercipta di mana BYD melampaui Tesla sebagai perusahaan kendaraan listrik terbesar di dunia dengan penjualan sebanyak 641.000 unit kendaraan terjual di paruh pertama 2022. Dan di tahun 2022, tepatnya bulan Maret, BYD juga secara resmi mengakhiri produksi mobil internal combustion murni atau yang non-hybrid ya, dan berfokus ke energi baru seperti hybrid, plug-in hybrid, dan listrik murni. Dan pada September 2022, BYD akhirnya menjadi pabrikan mobil pertama di China yang berhasil memproduksi 1 juta unit kendaraan energi baru dalam kurun waktu 1 tahun, sehingga per 24 November 2023 BYD menjadi perusahaan pertama di dunia yang memproduksi 6 juta kendaraan energi baru. Wow, luar biasa ya peningkatannya di dekade 2020 ini. Pantas saja bisa jadi perusahaan kendaraan elektrifikasi terbesar di dunia. Lanjut lagi, di tahun 2023 BYD dinobatkan sebagai kendaraan produsen plug-in hybrid terbesar di dunia dan produsen kendaraan listrik murni berbasis baterai terbesar kedua di dunia setelah Tesla dengan pangsa pasar masing-masing 21,4% dan 15%. Selain itu, BYD juga menjadi penguasa pasar atau market leader sebesar 36% di segmen kendaraan energi baru di China. Masih di era ini pula, BYD juga mulai memperkenalkan baterai blade atau LFP. Ya, ini kan sempat ramai waktu debat cawapres bulan awal-awal tahun kemarin kan, sebelum pemilu itu. Dan ini BYD menggunakannya pada sedan BYD Han di awal 2020. BYD Han sendiri ini mulai dijual di tahun 2020, lebih tepatnya bulan Juli, dengan opsi plug-in hybrid yaitu Han DM dan listrik murni Han EV. Varian teratasnya dari BYD Han ini diklaim menjadi mobil listrik terkencang di China serta mobil hybrid terkencang di China pula. Seperti itu. Masih di tahun 2020, BYD resmi ekspansi ke Eropa yang diawali dari Norwegia dengan BYD Tang yang menjadi line up pertama yang diekspor ke sana, yang sudah dilengkapi dengan baterai blade atau LFP, dan penjualannya dimulai dari Juni 2021. Tapi pada April 2021, BYD kembali memperkenalkan e-platform 3.0 yang dikhususkan untuk kendaraan listrik berbasis baterai yang mengintegrasikan dan menstandarisasi komponen inti bersama struktur bodi yang baru, listrikan dan
operating system atau OS yang baru. Serta mobil pertama yang dibangun dari platform baru ini adalah BYD Dolphin dan Yuan Plus di Agustus 2021. Selain itu, platform ini juga melahirkan line up mobil Ocean Series yang mengambil nama dari hewan-hewan laut. Namun di Desember 2021, ya seperti yang sebelumnya dibilang bahwa Daimler AG mengurangi kepemilikan saham di perusahaan patungan BYD Auto dengan Daimler AG yaitu Denza dari 50% jadi tinggal 10%, sehingga saham mayoritasnya otomatis dimiliki oleh BYD Auto sebanyak 90%. Dan selanjutnya masih mengenai Denza, di tahun 2022 Denza kembali melakukan penyegaran line up-nya dengan merilis MPV Denza D9 atau D9 lalu disusul oleh SUV Denza N7 atau N7 di tahun 2023. Selain itu pula BYD kembali melahirkan merek premium kedua yang dinamai Yangwang dengan line up-nya meliputi Yangwang U8 atau U8 berupa SUV full size listrik yang terkenal karena rotasi 360 derajatnya serta bisa jalan di dalam air layaknya kapal selam. Ini menarik banget ya, bahkan itu bisa sampai tenggelam sekalipun tetap tidak sampai mati ya mesinnya. Ini perlu dipelajari bagaimana caranya intake manifoldnya sampai tidak kemasukan air. Padahal U8 ini sebenarnya masih punya range extender ya, jadi masih ada mesin internal combustionnya untuk generator seperti itu. Dan tentunya selain itu juga ada Yangwang U9 atau U9 yang menjadi supercar listrik dari BYD, dan bahkan ini supercar listrik yang paling affordable dibandingkan ya kayak Lotus Evija atau bahkan Rimac Nevera. Itu harganya selangit beneran ya, dan ini benar-benar terjangkau sekali ya, dan tentunya cukup masuk akal untuk dibeli ya tentunya seperti itu. Dan masih berlanjut lagi, BYD kembali membangun merek baru yaitu Fangcheng Pao di bulan Juni 2023. Ini dikonsentrasikan untuk kendaraan off-road listrik, jadi ya lebih tepatnya mungkin SUV 4-wheel drive listrik yang punya kapabilitas off-road yang mumpuni tentunya. Menarik sekali sebenarnya, walaupun ya terlalu banyak sub-brand itu juga bukan keputusan yang bagus ya yang dilakukan banyak perusahaan Cina belakangan ini. Ya semoga bisa lebih tersegmentasi, jangan semuanya crossover ya kalau mau bikin sub-brand gitu ya. Itu salah satu hal yang aku kurang suka dari pabrikan Cina, yaitu terlalu banyak membuat sub-brand yang mungkin tidak perlu sebenarnya seperti itu. Masih di tahun 2023, BYD meluncurkan hatchback listrik yang menjadi kendaraan listrik berbasis baterai terkecil dan termurahnya, yaitu BYD Seagull. Ya, mobil ini memiliki konfigurasi 4-seater dan 5 pintu ya, 4 penumpang lebih tepatnya, dan hatchback 5 pintu seperti itu, tapi harganya itu setara dengan hatchback kecil atau city car kecil 3 pintu yang lebih murah ya tentunya. Ya make sense lah ya, mobil Cina tuh selalu menjual harga yang di bawah ya kelas-kelas yang normal ya seperti itu ya. Lanjut lagi kalau gitu, dalam waktu singkat BYD Seagull langsung mendapatkan kesuksesannya ditambah dengan produksi yang ke 200.000 unit per tanggal 29 November 2023, itu hanya 7 bulan pasca mobil ini dirilis resmi di bulan April 2023. Sangat sukses besar. Dan masih di bulan Agustus 2023, tepat ketika perayaan produksi kendaraan energi baru BYD yang ke-5 juta unit, Wang Chuanfu menyerukan agar pabrikan atau manufaktur lokal China agar bersatu di tengah persaingan harga, atau lebih tepatnya perang harga yang parah di China melawan pabrikan global. Dan hal ini diungkap oleh sang founder sebagai kebutuhan emosional 1,4 miliar penduduk China yang ingin melihat merek China mendunia, serta mengkampanyekan slogan "Bersama kita adalah otomotif
China. Dan seruan ini juga disambut baik oleh CEO dari NIO dan Li Auto atau Li Xiang seperti itu. Dan di Januari 2024 kemarin, BYD untuk pertama kalinya meluncurkan kapal kargo roll on atau roll off yang dinamai BYD Explorer No. 1 yang dibangun di kalangan kapal Yantai CIMC Raffles di kota Longkou, Shandong. Kapal ini dimiliki oleh perusahaan Zodiac Maritime yang disewa pihak BYD Group dengan kapasitas hingga 7.000 kendaraan sekali angkut. Oke, jadi begitulah sejarah singkat mengenai BYD ini ya. Usianya pun juga sudah 21 tahun ini. Ya, jalannya pun tidak mudah dari pertama kali bikin mobil di tahun 2003 sampai akhirnya sekarang menjadi perusahaan yang sangat besar dan dikenal di dunia. Ya, jalannya pun sangat berliku panjang ya tentunya, dan tidaklah mudah untuk melakukan apa yang seperti BYD sekarang nih. Dulu BYD itu diremehkan bahkan oleh Elon Musk sendiri yang menertawakan BYD ya kurang lebih 12-11 tahun yang lalu ya. Tetapi sekarang Elon Musk melihat BYD menjadi sebuah pesaing yang sangat-sangat potensial ya bagi Tesla ya, seperti itu. Dan ya, ini juga berkat BYD yang punya modal bagus di bidang industri baterai sehingga mereka bisa memainkan peran yang sangat besar di era mobil listrik dan plug-in hybrid ini ya. Salah satu model yang cukup kuat dari BYD ini ya. Ya, bahkan ini tidak dari nol, benar-benar nol ya seperti yang Xiaomi lakukan ya. Jadi BYD modal dari perusahaan otomotif kecil hingga sekarang bisa menjadi raksasa ya. Ini simbiosis mutualisme tentunya bagi BYD dan ya pabrik mobil yang diakuisisi yaitu Jinchuan, seperti itu. Kurang lebihnya begitu aja video mengenai BYD ini. Ya, segitu aja video mengenai BYD Auto ya, terkait sejarahnya dari awal sampai hari ini. Ya, jika rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa kasih like, jangan lupa kasih komentar juga buat menambahkan informasi yang mungkin terlewat dari sejarah BYD Auto ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Calver kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.